Nama saya Ravindra Abdi Praswara. Saya Asti Zai. Nama saya Muhammad Nafiul Fatah. Beta punya nama Juli Sakarias. Nama saya Jalal Arifin. Yuni Kartika. Saya Arif Prabowo. Saya Gesima Kordias Domini Rebua. Saya Danang Purnomo Hananto. Saya Siti Nurhalidah. Nama saya Samuel. Saya Tanti Cahya Herdiani. Saya Dadi Mulyadi. Nama saya Sabrina Fatonia. Saya Endro Andiono. Saya seorang Muslim. Islam. Agama saya Islam. Agama saya Islam. Agama beta Kristen Protestan. Agama saya Kristen Protestan. Islam. Islam. Agama saya Kristiani. Islam. Saya seorang Muslim. Islam. Agama saya Kristen. Saya Kristen. Islam. Jakarta. Saya dari Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Bekasi. Saya dari Bandung. Asalnya dari Nias. Saya dari Jawa Tengah, Rembang. Asal beta itu dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Yang ada lagunya itu. Dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Itu sudah. Asal saya besar di Tangerang. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya berasal dari Jakarta. Kediri, Jawa Timur. Untuk suku dari Sunda tapi lahir di Jakarta. Saya berasal dari Tangerang. Saya dari Nias. Dari Jakarta. Saya mulai masuk atau join di Imamatek itu mulai dari tahun 2019, kurang lebih sudah menginjak umur ke-5 tahun di Imamatek. Saya bekerja di Maltek kira-kira 4 tahun sampai hari ini. Sudah 4 tahun. Bentar deh, 4 tahun lebih. Kurang lebih 15 tahun. Beta kerja di Imamatek itu sudah 2 tahun. Sekitar 8 tahun. Sudah dari Januari 2023, artinya kalau sekarang udah hampir 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Saya bekerja di Imamatek kurang lebih 365 hari, 3 jam, 30 menit, dan 15 detik. Bekerja di Imamatek sudah selama 7 tahun. Kira-kira 15 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Saya kerja di Imamatek sekitar 7 tahun ya. Kurang lebih setahun lebih. Sampai dengan saat ini sudah sekitar 8 tahun 9 bulan. Kalau dari saya itu kenapa memutuskan berkarir di Imamatek, karena budaya kerja di Imamatek itu menurut saya bagus, dimana dari awal kita yang tidak tahu apa-apa diajarin mulai dari nol sehingga sekarang bisa ngerti dan belajar hal baru. Saya memutuskan kerja di Imamatek karena saya lihat dari visi dan misi perusahaan yang mempunyai kesempatan yang setara untuk semua karyawan. Satu-satunya alasan di awal saya join Imamatek adalah kesempatan saya belajar di sini itu sangat besar dan banyak-banyak materi-materi pembelajaran di sisi saya untuk menunjang kompetensi diri saya sendiri. Dulu pertama kali mencoba-coba dulu karena mengetahui bidang industrinya Imamatek itu software accounting. Sesuai bidang saya selama kuliah ambil jurusan accounting. Jadi saya coba fine-fine aja sih sampai saat ini. Oke, sebelumnya saya minat berkarir di Imamatek karena di sini perusahaan IT yang memang semangatnya itu salah satu core value, salah satu value-nya adalah continuous learning ya. Jadi kita di sini terus belajar, terus coba hal-hal baru. Ya itu yang ngebuat saya tetap jadi minat ya. Jadi tertarik sama
kerja di Imamatek ini itu sih. Ya, dilihat dengan adanya kesempatan yang diberikan dan juga melihat ke depannya bisa mengembangkan karir yang lebih baik di Imamatek. Salah satunya sih gara-gara requirement pas nyari kerjanya ya, requirement-nya itu nggak terlalu ribet kayak di perusahaan lain. Ya, saya memutuskan untuk berkarir di Imamatek karena Imamatek memberikan sebuah peluang kepada siapapun yang mau berkarya. Karena saya mau keluar dari zona nyaman saya dan mulai karir sebagai programmer. Yang pertama itu karena beta butuh kerjaan. Yang kedua itu karena beta butuh cuan. Dan yang ketiga itu karena di Imamatek itu beta bisa belajar hal-hal baru. Nah itu tuh yang beta suka. Berkarir di Imamatek waktu itu jujur ilmu saya usaha waktu itu. Kemudian saya lihat ada lowongan kerja di Imamatek. Dia buka lowongan tanpa ada prasyarat ya. Kebetulan saya juga senang juga di bagian programming atau mengotak-atik sesuatu ya. Jadi saya coba masuk ke Imamatek gitu. Karena saya diberi kesempatan untuk bekerja dan saya juga menyukai bagian accounting. Oke, saya memutuskan berkarir di Imamatek karena suasana kerja yang menyenangkan dan waktu kerja yang fleksibel, dan yang paling penting adalah jarak rumah sangat dekat, jadi istirahat bisa pulang ke rumah. Lingkungan kerjanya sehat dan kekeluargaannya yang tinggi. Tertarik sama visi misinya, terus juga saya ingin mencoba hal baru sini. Oke, yang membuat berbeda adalah budayanya. Kalau di sini kebetulan ya kita beragam, semua orangnya macam-macam. Terus juga ada beberapa suku dan agama yang berbeda-beda juga, dan nggak ada masalah di sini. Maksudnya nggak ada komunikasi, justru dibuat secara bersama-sama. Kita punya satu media komunikasi yang semua orang bebas ngomong apa aja, mengungkapkan apapun dan berdiskusi di situ. Itu dan orang-orangnya juga dengan sistem yang terbuka seperti ini juga kita sebagai orang yang berkarya di Imamatek juga jadi lepas ya, jadi bisa berkontribusi maksimal, itu sih. Menurut saya dari sisi kesetaraan sih, jadi mungkin dari perusahaan yang lain itu umumnya mereka tidak memberi kesempatan untuk orang-orang luar itu berkarir tidak sesuai dengan akademisnya. Tapi kalau di Imamatek sendiri mereka membuka kesempatan di luar jalur akademisi, mereka terima untuk join di Imamatek. Kesempatan yang sama yang diberikan. Menurut saya, Imamatek berbeda dari perusahaan lain bahwa Imamatek memberikan sebuah wadah untuk kita belajar dan berkarya, dan pimpinan memberikan setara dengan semua tim untuk dia mau berkarya. Karena di sini jam kerjanya fleksibel, kita bisa kerja dari mana saja, dan yang terpenting di sini tuh memberikan kebebasan untuk berkarya dan berkembang. Yang berbeda waktu itu, ciri awal dulu saya masuk adanya pembagian saham ya, walaupun mungkin sekarang sudah di stop. Kedua, adanya proses pembelajaran yang bisa cepat atau lambat, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita juga sih. Di Imamatek kita bisa bekerja sambil belajar. Ya, yang membuat berbeda yang tadi saya sebutkan, jadi Imamatek mempunyai kesempatan yang sama antara karyawan satu dengan karyawan yang lain tanpa ada proses tebang pilih atau seleksi. Yang buat beda itu karena kalau di Imamatek beta bisa kerja sambil belajar dan bisa dapat cuan. Kalau di perusahaan lain belum tentu seperti itu. Mungkin ada sih, ya 1 berbanding 1000 kayaknya. Karena di Imamatek itu memberikan kesempatan yang setara bagi semua item, yang belum tentu di perusahaan lain memberikan kesempatan tersebut. Yang membuat berbeda, waktu kerjanya fleksibel, bisa WFH, bisa datang ke kantor gitu. Terus juga di sini udah nggak ada absen kayak di kantor lain.
Yang membuat Imam Matek berbeda dari perusahaan lain itu mungkin dari budaya kerjanya, terus juga setiap karyawan dikasih kesempatan yang setara, lalu juga ada banyak training, dan kekeluarganya juga sangat bagus. Di Imam Matek kita diberikan kesempatan, yang penting ada kemauan. Kalau misalnya kita mau dan bisa melakukannya, Imam Matek akan memberikan kesempatan tersebut. Menurut saya yang membuat Imam Matek berbeda itu karena kita boleh bekerja sambil belajar. Jadi itu yang membuat Imam Matek berbeda dengan perusahaan lain. Menurut saya, kenapa Imam Matek berbeda dengan perusahaan yang lain? Karena di Imam Matek memberikan kesempatan yang sama kepada para pekerjanya, baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Kesempatan setara. Nah ini agak lucu ini untuk bagian ini. Jawaban singkatnya adalah umur. Kalau cerita sedikit, dulu saya mau coba masuk jadi junior, kemudian batasan umurnya itu sekitar 28 atau 29. Bagi saya itu kesempatan yang setara, karena waktu itu saya masuk kurang lebih kalau nggak salah sekitar 29-30, dan Imam Matek masih bisa terima untuk menjadi junior programmer ya. Yang kedua, untuk menjadi IT atau segala macam bisa dari berbagai jurusan gitu, nggak harus dari IT sih. Bagi saya kesempatan yang setara itu di mana semua karyawannya diberi kesempatan untuk berkarir tanpa membedakan satu sama lain. Untuk saya, kesempatan yang diberikan Imam Matek ialah memberikan saya pelatihan atau training JavaScript dan mengajarkan saya bagaimana membuat suatu unit test untuk membuat suatu sistem yang baik. Di sini tidak membeda-bedakan dari segi agama, ras, kepercayaan, dan di sini diberikan pelatihan dan pengajaran yang sama. Ya, kesempatan setara menurut saya bahwa Imam Matek memberikan sebuah kesempatan kepada semua IT dan tidak membedakan ras antara satu dengan yang lainnya, dan semua peluang itu sama, tinggal kita mau melangkah untuk meraihnya atau tidak. Menurut saya, kesempatan yang setara itu diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berkarya secara maksimal tanpa membeda-bedakan. Ketika sesuatu itu bisa kita lakukan, contohnya mungkin saya bisa mencoba dari divisi support implementasi, jam juga saya pernah. Saat ini juga posisinya jadi programmer. Jadi di situ adanya kesempatan yang bisa diberikan seluas-luasnya bagi yang ingin mencoba. Kesempatan yang setara adalah Imam Matek memberi ruang yang cukup luas untuk mereka-mereka yang ingin bergabung tanpa melihat ras, agama, lalu kekurangan mereka. Imam Matek terbuka untuk itu. Menurut saya, kesempatan yang setara itu di mana karyawan dikasih hak yang sama untuk belajar dan mengembangkan diri di Imam Matek. Kesempatan yang setara menurut beta itu, katong semua itu punya hak yang sama, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Entah mau kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, apa agamanya, apa sukunya, kita semua punya hak yang sama untuk berkarir dan berkarya di Imam Matek. Maksudnya kesempatan yang bersetara itu adalah di sini kita tidak memandang umur, pendidikan, bahkan agama pun kita bebas seperti itu. Oke. Kesempatan yang setara adalah nggak peduli sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, dan situasinya seperti apa, bahkan level pendidikannya pun seperti apa. Kalau mau berkarya di Imam Matek dan kebutuhan dan cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh Imam Matek, ya di sini bisa berkarya gitu. Jadi memang semangat kebersamaan dan kesetaraan ini yang Imam Matek yang selalu digaung-gaungkan dan dibawa di selama berkarya di Imam Matek itu. Bisa menerima karyawan tunanetra,
Imamatek memberikan kesempatan bagi semua IT untuk berkarya secara maksimal tanpa membedakan ras, suku, agama, dan gender. Menurut saya kesempatan yang setara di Imamatek itu sangat luar biasa. Jadi setiap masing-masing karyawan diberi waktu untuk training, untuk belajar, lalu untuk dievaluasi untuk masing-masing karyawan, dan itu sangat luar biasa. Lingkungan kerja di Imamatek itu sangat menyenangkan, terus kemudian kekeluargaannya sangat-sangat harmonis, terus kerjasama IT-nya juga luar biasa, seperti itu. Menurut saya lingkungan kerjanya cukup menyenangkan, teman-temannya asik, ya terkadang ada yang tidak asik juga. Nah itu tuh orangnya yang asik tuh. Lingkungan kerjanya positif, semuanya bisa saling tolong menolong walaupun beda divisi dan saling berikan support satu sama lain. Lingkungan kerja di Imamatek yang saya menjadi nilai plus untuk Imamatek adalah untuk performance-nya berdasarkan kinerja ya. Jadi bisa naik dari kinerja ataupun mungkin bisa turun ya. Dari situ mungkin tidak ada bagian naik atau turunnya dari like atau dislike, tapi berdasarkan kinerjanya. Dan itu menurut saya cukup objektif ya, dibanding mungkin ada perusahaan lain yang masih melakukan hal itu, atau mungkin dia melakukan proses kerja berdasarkan alumni atau nilai kayak gitu. Lingkungan kerja di Imamatek itu lingkungan kerjanya sehat, semua orang saling membantu satu sama lain, dan memberikan positif vibe yang baik. Ya, lingkungan kerja di Imamatek sangat luar biasa, sangat keluargaan, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, bahkan atau divisi atau manajer itu sama rata dan membuat nyaman kita bekerja di sini. Menurut saya lingkungan kerjanya itu baik, sangat kekeluargaan, terus saling support dan saling membantu. Lingkungan kerja di Imamatek itu sangat menyenangkan. Orang-orangnya itu baik semua. Kekeluargaannya itu tinggi sekali. Kerjasamanya oke, dan juga keterbukaan informasi yang diberikan dari atasan kepada bawahan. Seperti itu sih. Menurut saya lingkungan kerja di Imamatek itu sangat bagus, saling peduli, terus juga kekeluarganya juga sangat bagus, di mana kita sama-sama kompak, tidak ada senioritas juga di Imamatek. Ya, lingkungan kerjanya sangat mendukung untuk kita bisa berkarya ya, dan kerjasama dengan semua tim juga kita bisa berpikir, berbuat, dan berdiskusi secara jujur aja gitu. Jadi memang tidak ada senioritas, itu nggak ada di sini. Jadi di sini semua semangatnya kebersamaan aja. Gitu sih. Lingkungan kerjanya sehat dan kekeluargaannya tinggi. Selama saya bekerja di Imamatek, satu-satunya perusahaan yang lingkungannya tidak saling sikut menyikut. Jadi based on true story saya, sebelum saya kerja di Imamatek, saya pernah bekerja di perusahaan lain, tapi di perusahaan lain mereka harus siap sikut menyikut untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Tapi di Imamatek hanya cukup menunjukkan kompetensi diri kita untuk mendapatkan posisi atau gaji yang kita inginkan. Menurut saya lingkungan kerja di Imamatek sangat kekeluargaan, dan yang terpenting buat saya tidak ada saling sikut atau saling tendang satu sama lain. Itu yang luar biasa. Lingkungan kerjanya baik, saling mensupport satu sama lain. Mungkin punya pendapatan 100 juta kali ya, biar bisa ke Korea. Ingin punya rumah sendiri, itu yang belum ada sampai saat ini. Yang ingin saya capai 10 tahun ke depan, bertumbuh, berkarir, dan juga mempelajari hal-hal baru di Imamatek, dan ingin memiliki income 100 juta per bulan. Yang saya capai untuk 10 tahun depan jika saya masih ada di Imamatek,
saya ingin hidup sejahtera, semua kebutuhan terpenuhi, dan semua planning yang saya sudah rencanakan juga berjalan dengan lancar, dan Imamatek terus berkarya sampai ke ujung dunia dan menjadi nomor 1. Jika masih berkarir di Imamatek untuk 10 tahun ke depan, harapan saya Imamatek lebih berkembang menjadi perusahaan yang bisa multibisnis dan go internasional pastinya. Untuk saya pribadi ingin mempunyai pendapatan 100 juta per bulan, dan untuk Imamatek menjadi mother company yang kuat dan tambah sukses makmur. Saya ingin menghasilkan karya yang bisa menjadi bisa menjadi warisan buat saya sih ya, saya sebutnya bahasanya legacy ya. Jadi saya ingin punya produk sendiri yang bisa saya kembangkan, yang banyak dinikmatin oleh banyak orang dan bermanfaat buat orang. Itu yang rencana saya mau capai 10 tahun ke depan kalau masih ada di Imamatek. Yang ingin saya capai untuk waktu 10 tahun ke depan yang paling realistis adalah membangun rumah, merenovasi rumah, dan meningkatkan rumah. Itu sih paling dekat. Dan satu lagi tentunya ibadah ke Tanah Suci. Saya akan bertumbuh bersama Imamatek dan saya ingin mendapatkan income 1 miliar selama setahun. Ya punya banyak sih sebenarnya yang pengen gitu ya, tapi yang diantaranya itu pengen punya rumah sendiri, pengen kuliah lagi, terus juga pengen punya istri sih. Kebebasan finansial. Oke, 10 tahun ke depan yang saya inginkan jika masih bekerja di Imamatek, saya ingin mempunyai lembaga pendidikan sendiri, mempunyai software house sendiri, dan yang paling penting adalah mempunyai bisnis kontrakan. Biar orang-orang kira saya nggak kerja, tapi banyak duitnya. Disangkanya saya pelihara tuyul. Financial freedom. Yang ingin beta capai 10 tahun ke depan itu, yang pertama itu tetap sehat. Yang kedua itu punya income 100-300 juta per bulan. Terus yang berikut, Imamatek itu go internasional. Kalau sudah go internasional itu udah pasti kan banyak uang. Kalau sudah banyak uang itu gaji naik. 10 tahun ke depan menurut saya sih, kalau saya melihat dari sisi teknologi Imamateknya, bisa udah cukup baik ya. Akan cerah ke depannya. Mungkin di tahun keempat, tahun kelima kita sudah bisa membuat sistem bisa ini berjalan dengan merekrut third party segala macam. Tapi ada satu hal yang menarik, waktu itu saya pernah lihat video di YouTube mengenai perusahaan BlackRock. BlackRock ini perusahaan yang berkecimpung di bidang saham ya. Poinnya adalah kalau saya lihat Imamatek juga punya andil di bagian sisi finansial yaitu IMF. Mungkin kedepannya kita bisa memanfaatkan teknologi AI dengan bisa mengolah data-data keuangan mungkin di saham, forex atau segala macam, sehingga dari situ kita bisa membuat finansial keuangan secara profesional dengan bantuan AI ataupun manusia. Tapi intinya seperti BlackRock bisa maju terus dengan bantuan teknologi seperti itu.